Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pandemi, biasanya mulai tanggal 1 Desember, biasanya sudah mulai ada perayaan-perayaan Natal. Tetapi saat ini karena pandemi, ya situasi Natal lebih sepi, ya karena memang situasi dan kondisi saat ini. Tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Karena Natal adalah kabar sukacita yang luar biasa, di mana seorang raja telah lahir bagi kita. Raja yang luar biasa, raja yang agung, raja segala raja telah lahir bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, tentunya berkaitan dengan masa-masa Natal, ya. Di mana hari ini tema kita adalah kelahiran Raja Damai, yang terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Kelahiran Raja Damai. Nabi Mika menubuatkan tentang kelahiran Raja Damai. Dalam perikop ini jelas sekali dia menyampaikan bahwa akan ada seorang wanita yang akan melahirkan seorang pemimpin bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa dia akan menjadi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa, karena memang kelahiran Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelum Kristus lahir, nabi-nabi telah memberitakan tentang terjadinya peristiwa ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang Raja Damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa pentingnya kelahiran Raja Damai ini bagi kita? Dan siapakah dia Raja Damai ini, sehingga ia begitu penting dalam kehidupan kita? Kita akan melihat beberapa hal dalam pemberitaan firman Tuhan tadi, dalam pembacaan firman Tuhan kita. Dalam ayat pertama tadi jelas kita sudah mendengar bahwa daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dia akan lahir dari Betlehem. Ini jelas sekali tempatnya di mana sudah ditentukan. Sehingga ketika Kristus Yesus lahir di Betlehem, itu satu hal yang luar biasa, sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya di sini Nabi Mika. Ya, yang permulanya sudah sejak purbakala. Ini menandakan atau ini menunjukkan siapa dia. Dia adalah Allah yang kekal, yang sudah ada sejak dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dialah yang kekal. Ya, dia bukan baru lahir atau baru diciptakan, tidak. Tetapi memang dia sudah ada sebelumnya. Ya, dan dia menjadi manusia. Ya. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan akan melahirkan dan telah melahirkan. Ya, ini bercerita tentang kelahiran Kristus melalui Maria. Lalu selebihnya saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ini yang menarik kita pelajari. Raja Damai ini atau Kristus Yesus sebagai Raja Damai ini akan memerintah, ya, tetapi bukan dengan tangan besi, bukan dengan cara-cara duniawi, tetapi dia akan menjadi seorang gembala. Ya, ini sungguh luar biasa, model pemerintahan yang lain daripada yang lain.
model pengembalaan, ya. Apa perbedaannya? Di sini kita melihat seorang gembala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Raja Daud, ya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dan seterusnya. Dari firman Tuhan itu kita bisa belajar tentang bagaimana seorang gembala. Ya, dan kemudian benar sekali bahwa Kristus lahir dan dibuatkan akan menjadi pemerintah, akan menjadi pemimpin yang menggembalakan umatnya. Wah, sungguh luar biasa. Memang rencana Tuhan sungguh luar biasa, telah dinyatakan dari nabi-nabi, bahkan dari raja-raja, dari Daud bahkan telah dinubuatkan tentang kelahiran Mesias ini. Karena Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, Kristus Yesus akan memerintah umatnya dengan baik. Ya, karena seorang gembala, dia akan menjaga kawanan domba itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan, dia rela mati untuk domba-dombanya itu, demi keselamatan domba-dombanya itu. Contohnya Daud sendiri, kalau kita mengingat sosok Raja Daud, ya, yang menuliskan tentang Tuhan sebagai gembala, dia harus menghadapi singa, beruang, dan sebagainya untuk menjaga kawanan domba itu. Dan kini Kristuslah yang menjadi gembala bagi umatnya. Di sini kita melihat bahwa ia akan menjaga, melindungi umatnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai harus mengorbankan nyawa sekalipun. Inilah model pemerintahan yang berbeda. Biasanya kalau seorang raja, dia akan dijaga, dilindungi. Tetapi Kristus bukanlah pemimpin yang demikian. Tetapi dia adalah seorang gembala yang menjaga, yang melindungi. Bukan dijaga, bukan dilindungi. Ya. Tetapi dia yang menjaga dan melindungi, bahkan yang menyelamatkan umatnya. Sungguh luar biasa. Kita perlu bersyukur karena kita punya Tuhan adalah gembala, ya. Kita punya Tuhan adalah pelindung kita, penolong kita, penyelamat kita. Terhadap Tuhan Yesus, di lain sisi sebagai gembala, ia akan memelihara, dia akan menjaga, sehingga kawanan domba itu dalam keadaan yang baik. Ya, dia akan menuntun ke tempat atau ke padang yang hijau. Ya, di sini kita melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan, apapun situasi kondisi saat ini, tenang saja. Nggak usah panik. Ya, di tengah-tengah situasi krisis sekarang ini kita tidak perlu panik. Karena apa? Tuhan kita adalah gembala kita. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Bahkan dikatakan ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ya, sungguh luar biasa. Raja Daud menggambarkan bagaimana Allah sebagai gembala kita. Jadi, ketika kita mengingat kebenaran firman ini, kita tentunya tidak perlu takut. Karena Tuhan menjaga kita dan Dia juga memelihara kita. Sehingga kita tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh luar biasa. Karena Tuhan akan memelihara kita, akan menjaga kita, meskipun situasi dan kondisi sulit. Saya pernah menjadi seorang gembala sapi. Ketika musim kering datang, ketika musim kemarau datang, saya tidak akan membiarkan sapi saya kelaparan. Karena sapi saya adalah aset yang berharga tentunya. Walaupun tempat yang jauh, saya harus pergi ke sana, bahkan berjalan kaki, untuk bisa mendapatkan makanan untuk sapi gembalaan saya. Saya yang hanya pribadi biasa begini, memperhatikan ternak dengan luar biasa. Saya membayangkan Tuhan juga lebih daripada saya. Dia akan memperhatikan kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, Dia akan mencukupkan kita. Bahkan seperti yang kita pelajari di awal, Dia telah menyelamatkan kita. Jadi sebagai gembala, Dia akan menyelamatkan kita, bahkan rela mengorbankan dirinya bagi kita. Dan sebagai gembala, Dia akan memelihara kita.
Itulah sebabnya dia datang, bukan sebagai raja yang diktator, bukan sebagai raja yang bertangan besi, tetapi dia adalah raja yang adalah gembala bagi kita. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan karena dia datang dengan kekuatan Allah untuk menggembalakan kita, sehingga kita sebagai umat Tuhan akan tetap aman. Kita akan tetap bersuka cita meskipun situasi kondisi seperti sekarang ini, tetapi kita tetap bersuka cita karena Natal adalah kelahiran Raja Damai yang adalah gembala bagi kita. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ketiga, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Jadi jelas sekali bagaimana dia mengembalakan kita. Dia mengembalakan kita dengan kekuatan Allah. Ya, sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Kalau dia mengembalakan dengan kekuatan manusia, tentu kita bisa takut. Tetapi kalau Raja ini mengembalakan dengan kekuatan Allah, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada yang bisa kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, semua pasti akan baik-baik saja. Selanjutnya dikatakan juga, mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Raja ini akan menjadi besar sampai ke ujung bumi. Benar sekali. Nama Yesus diagung-agungkan sampai ke ujung bumi. Hampir semua orang telah mendengar nama Yesus. Ya, hampir semua orang tahu Yesus, meskipun banyak yang menolak dia. Tetapi banyak orang juga memuji dia, menerima dia, termasuk saya dan saudara. Namanya menjadi besar. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan dia menjadi damai sejahtera. Dia menjadi damai sejahtera bagi kita semua. Karena dia adalah Raja Damai. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sebagai Raja Damai, tentu dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tidak ada harta yang lebih indah selain damai sejahtera. Ada banyak orang punya kemewahan, tetapi alangkah malangnya mereka tidak punya damai sejahtera. Tapi berbahagialah bagi kita, apapun situasi kita, kaya, miskin, tetapi damai sejahtera ada pada kita. Karena Kristus telah memberikannya. Karena itu bersukacitalah. Karena yang terpenting bukanlah kekayaan itu, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan izinkan kita kaya, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita dalam keadaan yang sederhana, tetapi punya damai sejahtera, itu juga suatu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan kondisinya. Karena Tuhan tidak akan melepaskan kita, sehingga kita kelaparan, sehingga kita binasa. Tetapi Tuhan akan tetap memelihara kita dalam segala kondisi keadaan kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera yang kekal. Damai yang diberikan dunia tentu ada batasnya. Hari ini kita merasa damai, sebentar kita merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Tetapi damai di dalam Tuhan sifatnya kekal. Bahkan masalah utama kita sudah diatasi oleh Tuhan. Kristus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Sehingga apalagi yang kita perlu takutkan. Persoalan utama kita telah diselesaikan oleh Tuhan. Apalagi yang lain, kita percaya Tuhan sanggup dan Ia mau menolong kita dalam segala kondisi keadaan kita. Karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena setiap orang yang percaya pada Tuhan, dia akan memiliki damai sejahtera. Setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah Raja Damai. Seperti halnya seorang anak yang dekat dengan ayahnya, dengan ibunya. Dia merasa damai, dia merasa tenang. Karena anak ini yakin bahwa ayah atau ibunya akan melindungi dia, akan menjaga dia, akan menolong dia, akan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sehingga anak-anak kalau dekat orang tua pasti tenang, pasti damai, tidak takut.
Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan kita telah turun menjadi manusia dan Dia menjadi Raja damai bagi kita. Kalau kita dekat dengan Dia, kita akan merasa tenang. Kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu, di hari Natal ini saya mengingatkan kita semua, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mencari Tuhan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, kita akan semakin kehilangan damai sejahtera. Meskipun kita berusaha untuk mencari di luar sana, tetapi kita akan mendapatkan damai sejahtera yang palsu, yang KW. Tetapi kalau kita mencarinya dalam Kristus, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang asli, yang sejati. Karena itu, carilah Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Jangan kita bertameng di balik kesibukan kita dan menjauhkan diri dari Tuhan. Rugi sekali saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Karena damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat itu dari Tuhan sumbernya. Dan kita bersyukur karena Dia telah datang menjadi manusia. Dia telah lahir dalam dunia ini. Dia telah datang kepada kita untuk memberikan kita damai sejahtera, untuk memberikan perlindungan bagi kita karena Dia adalah gembala kita. Dia Raja yang memimpin dengan mengembalakan. Sungguh luar biasa. Kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita di tengah-tengah situasi pandemi yang menakutkan ini, yang mencemaskan ini. Tetapi mari kita tetap bersukacita, tetap percaya meskipun mungkin kita tidak bisa mengadakan pesta Natal, tetapi tetaplah bersukacita karena kita punya Raja damai. Dia akan menjaga, melindungi, menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan Dia akan memelihara kita dengan luar biasa. Sebagaimana yang dirasakan oleh Raja Daud, demikian juga kita semua akan merasakannya apabila kita memilih untuk dekat dengan Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyongsong perayaan Natal. Kiranya damai Natal senantiasa ada pada kita, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam.